Ini bisa dipindah lah prompternya kayak gini biar aku ngadep kamera. Sama bangkunya di bawahin kamera, dikebawahin kamera. Biar aku ya. Lagi, dikit lagi. Ya, ya. Aman. Halo pemirsa, saya Han Latifah. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di program ini. Di Kota Banjarbaru, Sanggar Idaman Banjarbaru atau SIB menjadi salah satu tempat yang sangat eksis sebagai wadah kreativitas bagi remaja Banjarbaru dan sekitarnya. SIB memiliki peran penting dalam memperkenalkan seni budaya tradisional dan kontemporer. Di bawah binaan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Banjarbaru, Sanggar ini secara rutin mempersembahkan tarian tradisional dan kontemporer yang memukau. Dari kegiatan yang mereka lakukan, terlihat bahwa SIB tidak hanya sekedar tempat belajar menari, tetapi juga sebagai ajang untuk melestarikan seni budaya. Berikut liputan selengkapnya. Kalimantan Selatan punya kekayaan budaya yang luar biasa, terutama dalam seni tari tradisional. Tari tradisional di sini mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakatnya, penuh dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Nah, pemirsa, tarian-tarian ini seringkali menggabungkan gerakan yang anggun dengan musik khas daerah, menciptakan pertunjukan yang memukau dan penuh makna. Contoh tarian yang masih lestari dan sering dipentaskan adalah tari Baksa Kembang dan tari Radap Rahayu. Tidak hanya terpaku pada tradisi, seni tari di Kalimantan Selatan juga berkembang dengan adanya tarian kontemporer. Tarian kontemporer ini seringkali memadukan unsur-unsur tradisional dengan inovasi gerakan dan konsep modern, sehingga menciptakan ekspresi seni yang relevan dengan perkembangan zaman. Perpaduan ini memungkinkan masyarakat, terutama generasi muda, tetap terhubung dengan warisan budaya mereka sambil mengekspresikan diri dengan cara yang baru dan kreatif. Salah satu wadah yang sangat berperan dalam pelestarian dan pengembangan seni tari di Banjarbaru adalah Sanggar Idaman Banjarbaru atau SIB. Sanggar ini telah menjadi tempat bagi para remaja untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka dalam seni tari, baik tradisional maupun kontemporer. Sanggar Idaman Banjarbaru tidak hanya memberikan pelatihan tari, tetapi juga memberikan nilai budaya kepada anggotanya. Sehingga mereka tidak hanya mahir menari, tetapi juga memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Sanggar Idaman Banjarbaru yang didukung penuh dari Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Banjarbaru membuat Sanggar Idaman Banjarbaru semakin berkembang dan eksis di kancah seni tari. Dengan bimbingan dari dinas terkait, Sanggar ini mampu menyelenggarakan berbagai pertunjukan dan mengikuti berbagai kompetisi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas tari para anggotanya, tetapi juga mempromosikan kekayaan budaya Kalimantan Selatan ke khalayak yang lebih luas. Nah, itu tadi pemirsa sekilas tentang SIB atau Sanggar Idaman Banjarbaru. Sanggar yang bukan hanya menjadi tempat bagi para remaja untuk menyalurkan bakatnya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya kepada para anggotanya. Saya Dinda Putri, sampai jumpa lagi di liputan berikutnya.
Nah, untuk tahu lebih banyak tentang Sanggar Idaman Banjarbaru, kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Dia adalah Galurane Aida, salah satu anggota aktif yang sudah lama terlibat dalam komunitas ini. Rane akan berbagi cerita dan pengalaman menarik seputar Sanggar Idaman Banjarbaru, serta bagaimana komunitas ini bisa menginspirasi banyak orang di Banjarbaru. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Terima kasih juga udah diundang ya. Oke, sebelum kita mulai perbincangan kita akan beralih ke rekan saya Dinda Putri yang saat ini sudah berada di kampus Uniska Banjarmasin yang sudah siap untuk melakukan wawancara bersama mahasiswa Uniska. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu mahasiswa Uniska untuk dengerin pandangannya nih. Udah ada Kak Febri. Halo Kak Febri. Halo. Sebelumnya pernah nggak sih Kak nonton atau ikut belajar tari tradisional Kalimantan? Boleh nih ceritain pengalamannya. Sebelumnya sih nggak pernah ya, tapi kalau ngelihat teman ikut sanggar tari maupun tampil di event-event itu sering. Menurut Kakak, kenapa belajar dan melestarikan tari tradisional Kalimantan itu penting bagi anak muda? Sangat penting ya, karena itu suatu melestarikan suatu warisan yang harus dijaga dan untuk kedepannya juga bagus. Selanjutnya, boleh dong Kak kasih pendapatnya tentang minat orang-orang pada tari tradisional Kalimantan di masa sekarang? Minat tari di masa sekarang itu sekarang mulai berkembang lagi karena banyak sudah kayak lomba-lomba maupun event-event yang menampilkan tarian untuk opening. Jadi bagus untuk peminatannya tahun ini. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi pemirsa, sekilas wawancara singkat kita tadi dengan mahasiswa Uniska tentang tari. Nantikan liputan kami selanjutnya untuk informasi menarik lainnya. Saya Dinda Putri, kembali ke studio. Oke, terima kasih banyak Dinda. Sekarang kita lanjutin lagi obrolan kita tadi dengan Rane. Halo Rane. Hai. Sebelum kita mulai, dengar-dengar Sanggar Idaman Banjarbaru baru aja tampil di Festival Serumpun dan dapat penyaji terbaik kedua nih. Ya, alhamdulillah kemarin kita dapat penyaji terbaik 2 mewakili Kota Banjarbaru. Selamat ya buat Rane dan teman-temannya atas partisipasinya bersama Sanggar Idaman Banjarbaru. Nah, aku mau nanya nih, SIB kan sering ikut lomba-lomba ya. Nah, sebagai anggota aktif di Sanggar, selain Festival Serumpun tadi, lomba apa aja sih yang pernah Rane ikutin selama bergabung di Sanggar ini? Kalau lomba aku udah 3 kali dan 4 kali sama Festival Serumpun itu festival karya tari daerah itu diadakan sama Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi itu tiap tahunnya SIB ikut untuk mewakili Banjarbaru juga. Jadi waktu 2019 itu alhamdulillah dapat nominasi 5 penyaji terbaik, mengangkat tema Kampung Purun waktu itu. Jadi dari proses menunggu purunnya sampai ke menganyam dan akhirnya jadi tikar purun. Terus 2022 itu ngambil tema pengambilan Intan Trisakti. Terus yang ke 2023 Naskah-Buli. Tapi kedua itu belum dapat nominasi sih. Oh, oke. Nah, kita balik lagi nih Rane ke Festival Serumpun yang baru aja minggu kemarin SIB berhasil mendapatkan juara 2 penyaji terbaik. Nah, itu kan berada di Barito Koala ya kan? Bisa cerita nggak lebih banyaknya tentang dari awal penggarapan tuh sampai akhirnya terjadi semua proses tariannya hingga akhirnya bisa mendapat Menang itu ya. menang, iya. Pertama itu proses penggarapannya singkat ya, kemarin tuh 7 hari totalnya 2 ngambil gerakan, nyari gerakan, terus 5 harinya itu memasukkan tarian ke musik, karena musiknya musik hidup kemarin tuh. Menang itu kayaknya gara-gara banyak ngambil tarian Jatim Banjar. Oh, jadi penggarapannya berlangsung cepat ya? Iya, cepat sekali. Oke. Nah, Rane, dalam waktu dekat ini apakah SIB bakal ada ikut lomba lagi? Ada sih festival karya tari daerah yang 2024.
Oke, berarti persiapannya nih apa aja buat lomba ini? Menggarapnya mungkin mulai hari ini ya, 1 bulan, biasanya akhir Juli itu lombanya. Oke. Boleh spoiler nggak sih nih tema yang bakal dibawain SIB buat lomba nanti? Kalau spoiler kayaknya hantu Kalimantan yang terbang gitu. Oh, apa tuh sebutannya? Ya, kita lihat saja nanti ya. Oke, kita tunggu semuanya. Nah, kan Rane udah lama bergabung. Awal bergabung tuh kapan sih? Aku 2014 gabung itu kelas 5-6 SD mungkin. Oh, awal mula bisa bergabung tuh kenapa? Kok bisa? Awalnya itu kan mereka open recruitment tuh di Car Free Day Murjani. Terus kebetulan om aku pembina sanggarnya. Oh, Dia iya. ikut itu. Oke. Terus apa sih peran Rane sekarang? Mungkin bisa dibilang senior, mungkin bisa. Oke. Karena 10 tahun ya. Udah lama Iya. banget ya waktu yang udah dihabiskan di sanggar itu. Nah, berarti kan Rane udah sering tampil nih sama SIB. Ada nggak nih salah satu tarian yang pernah dibawain yang jadi favorit Rane? Kalau favorit banyak sih ya, tapi salah satunya mungkin Baksa Kembang. Kenapa tuh? Karena bajunya yang anggun, terus sama gerakannya tuh lemah lembut, nggak yang cepat energi gitu. Oke. Nah, dalam usaha memperkenalkan seni budaya tradisional ke generasi muda, strategi apa yang paling efektif menurut Rane dan kenapa? Kalau menurut aku sih yang efektif untuk generasi muda sekarang itu pameran sih. Mungkin mengadakan pameran di mungkin Murjani atau di Banjar gitu. Kayak pameran tiap sanggarnya gitu, mengenalkan sanggar mereka tuh ada apa aja sih gitu. Nah, kebetulan di Banjarbaru tanggal 6 sampai 13 itu ada festival seni pawai budaya. Oke, jadi Iya. bakal tampil di situ tuh. Iya, karena banyak sanggar juga yang bakal tampil. Oke, selain tampil-tampil seperti di pameran, misal nih Uniska bakal ngadain event dan mengundang SIB untuk perform itu gimana caranya dan kisaran biayanya berapa sih kira-kira, Kak? Oke, kalau ngundang acara itu bisa sih kalau ke cek ke IG Sanggar. Oke. IG-nya itu ada SIB_management. Di situ ada kontak personnya, manajernya. Terus untuk biayanya tadi, Kak? Untuk biayanya itu beda-beda sih per tarian, beda tarian, beda orang tuh beda harganya. Mungkin yang paling murah Rada Berayu ya 1,5 untuk 3 orang. Oke. Nih, mungkin sekarang ada pemirsa yang tertarik buat gabung SIB nih. Karena mungkin bisa jelasin gimana cara supaya buat gabung ke SIB. Boleh. Caranya itu kalian cuma datang ke MSL Banjarbaru ya. Itu biasanya kami latihannya tiap hari Selasa. Terus nggak ada pungutan biaya kayak biaya pendaftaran atau per bulannya tuh nggak ada. Karena Jadi gratis. Ya, kami di bawah naungan Dispora Banjarbaru juga. Oke, terakhir nih Karane. Apa pesan Karane buat generasi muda yang mungkin tertarik buat gabung dengan sanggar tari dan ikut melestarikan budaya tradisional kita? Oke, kalau menurut aku pribadi sih tarian itu nggak susah ya, tapi kita ikut melestarikan, kayak kita tahu apa aja sih budaya yang ada di tempat kita ini. Iya. Itu termasuk melestarikan sih menurut aku. Nggak mesti tarian juga, mungkin ada teater kayak Manda itu. Yang penting tahu aja deh apa aja yang ada di sini gitu. Oh, jadi yang penting anak muda zaman sekarang tuh harus tahu apa aja budaya kita dan gimana aja cara melestarikannya ya kan? Gitu, jangan terpengaruh budaya asing lah. Oke, itu dia pemirsa sedikit cerita tentang Sanggar Idaman Banjarbaru dari narasumber kita Galuh Rane Aida. Semoga dari obrolan kita hari ini dapat menginspirasi generasi muda agar lebih tertarik nih untuk bergabung dan mengembangkan warisan budaya yang berharga ini. Terima kasih banyak kepada semua narasumber kita hari ini, yaitu Rane, reporter kita, ya, dan reporter kita Dinda Putri yang sudah berbagi pengalaman, informasi, dan inspirasi mereka. Jangan lupa untuk terus ikuti program kami untuk informasi-informasi menarik lainnya. Saya Hana Latifa beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.